Karina bakalan hancur sehancur-hancurnya karena Radit sepertinya bakalan main hati sama Ranti dan akan membuat Karina jadi semakin ambruk. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini tentunya bakalan seru banget ya guys ya. Karena di tahun baruan ini kita akan melihat Mirsa yang juga akan bebas dari tuduhan. Felisa sih pasti sudah sangat amat yakin banget melihat Mirsa yang akan mendekam di penjara. Dia tuh udah sangat amat confident sekali gitu guys. Dia sudah sangat amat yakin kalau Mirsa ini akan berhasil dia penjarakan. Tapi tenang saja karena semua orang sekarang tentunya sangat amat mendukung Mirsa, melindungi Mirsa dan membela Mirsa. Orang-orang ini akan melakukan segala macam cara untuk mencari kebenaran demi Mirsa. Kita tahu ya guys ya kalau Mirsa ini tidak bersalah. Kita tahu kalau Mirsa selalu saja dituduh, Mirsa selalu saja dibuat bersalah, Mirsa selalu saja disudutkan dan dijadikan korban. Dan sekarang tentu Mirsa jangan sampai takut. Dulu aja Mirsa nggak takut nih guys untuk masuk penjara, ya kan? Karena memang dia sangat amat mencintai Radit. Nah sekarang Mirsa juga harus melakukan hal tersebut. Percayalah, orang-orang yang ada di sekitarannya Mirsa akan selalu membantu Mirsa. Kalau dulu Mirsa hanya menjalani sendirian saja, Bu Desi hanya bisa mendoakan. Tapi kalau sekarang Pak Pramana, si Devan, kemudian Reza akan berusaha gimana caranya untuk membuat Mirsa ini tidak ditahan. Pak Pramana aja melakukan hal yang cukup gila, di mana Pak Pramana ini berusaha untuk mengancam Karina dengan memasukkan Karina ke rumah sakit jiwa. Tentu ini sangat amat tidak diduga-duga sekali ya guys ya. Karina benar-benar sangat amat kaget ketika dia dikejar-kejar sama petugas rumah sakit jiwa. Tak terpikirkan di kepala dia gitu kalau dia ini bakalan diperlakukan seperti itu oleh Pak Pramana. Dia tahu kalau Pak Pramana itu sayang banget sama dia, jadi dia akan melakukan segala macam cara untuk menghancurkan Mirsa. Dan dia yakin kalau Pak Pramana ini tidak mau membuat dia itu terluka, membuat dia sedih, membuat dia kacau dan hancur. Tapi ternyata Pak Pramana benar-benar membela Mirsa, karena ini sudah sangat amat menyangkut dengan Mirsa yang tidak bersalah tapi malah disalahkan dan malah terancam masuk penjara untuk yang kedua kalinya. Tentu Pak Pramana tidak mau lagi itu semua terjadi. Karena kalau dipikir-pikir Mirsa ini tuh kan masuk penjara dulu gara-gara Pak Pramana. Sekarang Pak Pramana harus berhutang gitu ya. Ya bisa dibilang hutang lah. Dia harus membuat Mirsa ini terbebas dari tuduhan-tuduhan tersebut ya dengan cara harus mengambil bukti CCTV dari handphonenya Karina. Dan sepertinya sih Karina mau luluh ya guys ya, walaupun memang di hati kecilnya Karina dia ini merasa kalau si Mirsa ini tuh benar-benar mengambil hati bapaknya banget, memanfaatkan kebaikan bapaknya banget untuk menghancurkan dia. Ditambah lagi sebentar lagi si Radit bakalan jatuh hati sama Ranti. Kita tahu ya guys ya. Kalau di episode kemarin Radit itu tuh tampak terkesima sekali gitu dengan Ranti. Dia merasa kehadiran Ranti itu tuh membuat dia jadi semakin mudah untuk mengendalikan Kenzo, dimana Kenzo ini sekarang sangat amat kehilangan ibunya banget. Kita tahu kalau sekarang Sarah itu sudah masuk penjara. Kenzo tentunya tidak ada yang mengerti. Dan akhirnya ya si Radit ini bakalan jauh lebih sering meminta bantuan Ranti untuk mengendalikan Kenzo.
Nah, nanti Radit ini malah jatuh cinta nih guys sama si Ranti, karena dia merasa kok ya Ranti ini tuh sangat amat sayang banget sama anak dia gitu. Sedangkan Karina yang dia harapkan bisa menyayangi Kenzo tidak sayang sama Kenzo sama sekali, bahkan ya bisa dibilang sangat amat membenci Kenzo banget gitu. Nah, tentu hal ini membuat Radit jadi berpikir, ya buat apa dia mempertahankan rumah tangganya dengan Karina. Karena kalau sekarang ini Karina ini kan susah sekali untuk dikendalikan emosinya juga. Kemudian kebanyakan nggak ngerti sama posisinya Radit. Kemudian tidak mengerti juga sama posisinya Kenzo, tidak simpati sama sekali dengan Kenzo yang sebenarnya tidak salah apapun tapi malah dibenci begitu saja. Kemudian ditambah lagi dengan dia yang terus-terusan cemburu dengan kehadiran Mirsa, di mana Mirsa itu adalah kakak dia, dan dia juga takut kalau Pak Pramana menikah dengan Ibu Desi. Jadinya si Karina yang gak bisa mengendalikan emosinya ini membuat Radit tuh jadi gak tenang gitu. Dia jadi berpikir kalau ya sepertinya susah deh untuk bisa mengendalikan si Karina ini gitu. Dari dulu kan dia sudah berusaha untuk ngertiin Karina. Ya dia emang sering berbohong sama Karina, tapi kebohongan dia itu untuk kebaikan gitu. Walau Karinanya jadi tersakiti terus-menerus. Jadinya ya pada akhirnya si Radit karena melihat Ranti kok ya lebih baik kepada Kenzo, kemudian Ranti juga sangat amat mengerti dengan posisinya Radit, sehingga Radit jadinya nanti main hati dengan Ranti gitu guys. Dia merasa kagum dengan Ranti yang baik banget sama anak dia, kemudian mengerti sekali untuk mengendalikan Kenzo, sayang sama Kenzo, dan perhatian sekali lah pokoknya sama Kenzo, sehingga nanti Radit tuh jadi suka juga ya, bisa dibilang suka dan ya kagum sih sebenarnya ya sama Ranti. Cuma nanti Karina jadi berpikir kalau Ranti ini kan udah berubah jadi baik ya. Nah Karina ini nanti berpikir kalau Mirsalah yang meminta Ranti untuk ya bisa dibilang menggoda Radit gitu. Nah nanti kebencian Karina itu bakalan semakin menjadi-jadi sama Mirsa, karena dia berpikir seperti itu guys. Cuma kan Mirsa tidak seperti itu ya. Dan Ranti pun nantinya juga akan membuktikan gitu kalau dia tidak ada hubungan apapun dengan Radit gitu. Dia hanya sekedar ya bisa dibilang care sama Radit ya karena Kenzo saja, karena dia sesayang itu sama Kenzo. Tapi ya nanti Karina bakalan salah paham deh. Cuma kalau menurut Mimin dengan kedekatan Radit dan Ranti ya, kalau memang Rantinya baik dan Raditnya baik ya it's okay, tinggalin aja Karina. Karena memang Karina ini harus diberikan pelajaran banget ya guys ya. Dia udah sangat amat keterlaluan sekali loh, jahatnya minta ampun, udah nggak bisa berkata-kata lagi gitu saking jahatnya sama Mirsa. Kalau sama Sarah oke lah, karena kita tahu kalau Sarah itu benar-benar ngeselin juga, pembohong ulung juga, dan pantas lah untuk disalahkan, pantas untuk diberikan hukuman. Tapi Mirsa, dia udah kehilangan anaknya, dibohongi selama 7 tahun, ditutupi tentang Akira kepada dia, suaminya juga diambil. Wah pokoknya udah parah banget lah ya kalau dipikir-pikir ya hidupnya si Mirsa ini gara-gara Karina. Dan sebenarnya awal dari kehancuran Mirsa itu kan karena kehadiran Karina, karena Karinanya suka sama Radit. Coba aja kalau dari awal Radit ini gak nikah sama Karina ya hidupnya bakalan happy-happy aja sampai sekarang dengan Khairun Nisa ya, dan dengan Mirsa. Jadinya ya begitulah karma yang memang harus dirasakan oleh Karina, hancur sehancur-hancurnya. Dan Mimin berharap kehancuran itu beneran bakalan dekat kepada Karina. Karena ya tentu yang berhak masuk penjara bukan hanya Sarah, tapi Karina. Karena Karina ini benar-benar harus menanggung segala akibat yang sudah dia perbuat selama ini kepada Mirsa khususnya. Dia juga waktu itu gak jadi kan di penjara. Dan jujur ini bikin kita gedek sekali gitu. Kalau nggak jadi lagi nih dia masuk penjara, wah
Udah nggak tahu lagi ya, udah kecewa deh Mimin dengan alur cerita dari sinetron Wanita Istimewa ini. Ditambah lagi, sinetron WI ini katanya bakalan ditamatkan. Nah, ini nih yang bikin Mimin tuh jadi semakin sedih ya guys ya. Gak nyangka gitu kenapa harus ditamatkan, kenapa harus diganti dengan sinetron yang lain gitu. Padahal ini tuh udah mulai agak seru loh alur ceritanya, tapi kenapa kok ya malah dibuat tamat? Dan gimana nih menurut kalian? Ini kehadiran Devan dan Felisa, apakah ini memang hanya akan berpengaruh buruk untuk alur cerita Wanita Istimewa? Coba deh tulis di kolom komentar pendapat kalian. Sekarang Reza memang hubungannya bersama dengan Mirsa itu tuh kacau ya guys ya. Tapi kan ya nggak gitu juga gitu. Emang hubungannya kacau terus langsung ditamatin seperti itu. Tanpa ini tuh masih banyak banget loh konflik-konflik yang belum dibereskan gitu ya guys ya. Tapi kenapa kok ya ditamatkan? Dan jujur Mimin merasa sedih sekali sih kalau harus berpisah dengan sinetron Wanita Istimewa, karena sinetron Wanita Istimewa ini seru banget loh sebenarnya. Coba deh kalian pikir-pikir, jarang-jarang loh Alicia Rininta dengan Randy Pangalila bersatu lagi di sebuah sinetron. Sebelumnya di sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, dan bisa dibilang sangat amat populer gitu ya, dan sangat amat menyentuh gitu bagi hati masyarakat yang suka sinetronnya. Tapi sekarang kok ya malah ditamatkan di sinetron WI ini. Apa emang nggak bisa untuk ya dicari celah agar alur ceritanya bisa diperbaiki lagi? Udah nggak sabar untuk nonton ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.